Eh, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik lagi channel Yati Sam Official ya guys. Semoga kalian sehat, berkah barokah untuk kita semuanya. Bagaimana nih? Kalian lagi bahagia atau lagi sedih atau galau? Ayo coba komentar di sini. Keluarin unek-unek kalian. Saya habis beli roti. Saya belum apa-apa udah ketawa sendiri. Maksud saya gini ya guys ya. Saya tadi beli roti. Dan rotinya itu kepenyet guys, jadinya begini. Kok rotinya dari tadi gede ya guys ya, kok jadinya tepos ya guys ya. Aduh, jadi saya tadi tuh bingung. Masya Allah, roti saya sudah menipis. Itu roti janda. Warnanya ungu. Saya beli roti itu karena warnanya bagus. Minum kopi dulu. Oke. Saya mau bahas sesuatu sama kalian nih. Ini kayaknya berita yang kalian tunggu-tunggu deh. Banyak nih yang kirim message ya. Kayak Tisam, bahas ini. Tapi tiba-tiba ada lagi yang chat. Kak, jangan bahas lah. Saya takut kakak kenapa-kenapa. Takut kakak keseret gitu. Ini apa sih kalian ini? Galau ya, bikin galau. Disuruh bahas, tapi disuruh jangan. Gimana sih? Jadi saya mengambil kesimpulan ya guys ya, saya bukan memanfaatkan keadaan. Tidak, karena ini adalah status publik di mana orang yang memposting ini mempublikkan postingannya, sehingga saya bisa melihat postingannya itu dengan mata kepala saya sendiri. Dan dari postingan itu terdapat Yanai Cece. Wow, Yanai Cece itu orang Indonesia yang bermasalah sama majikannya. Mungkin kalian juga udah tahu kasusnya apa. Ya mungkin saya tidak membahas tentang itunya ya, tapi tentang edukasinya ya guys ya, yang bisa membuat pelajaran kita bersama. Ayo coba nih teman-teman kita nih, para pekerja migran Indonesia, meskipun kerjaan kita di dapur, di WC, terus di mana lagi, tapi kita ini harus belajar speak up ya guys ya, harus belajar mengungkapkan nih unek-unek di hati kita tuh gimana ya, tidak mengejudge, tidak membuli ya guys ya. Tapi contohnya kayak gini, saya tuh kak gemes kak sama orang yang kayak gitu. Harusnya dia itu nggak melakukan seperti itu. Nggak apa-apa, kalian ketik aja di komentar ini ya guys ya. Ayo kita tukar pendapat nih, gimana nih sudut pandang kalian tentang masalah ini. Kalian ini kan harus sebagai pekerja migran itu harus belajar ngomong ya guys ya. Oke, jadi jangan gosip aja, lebih baik kita diskusi bareng nih sama teman-teman kita. Yuk bahas yuk, gimana sih masalahnya, apa sih yang lagi heboh. Mungkin video ini sebagai pembelajaran kita bersama ya guys ya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya untuk kebaikan kita semuanya. Oke guys, karena kekepoan saya, chatting-chattingan kalian, akhirnya saya search tuh nama dari orang yang memposting status ini. Saya search tuh di Facebook saya ya guys ya, dimana YTM ya, tulisannya itu YTM Matea gitu. Terus saya klik, ternyata muncul. Dan statusnya itu memang public guys. Itu artinya dimana status ini bisa dibaca oleh semua orang, termasuk saya. Nah, terakhir saya melihat postingan ini pun, postingannya masih ada. Tapi ada nih komentar di bawah, YTM ini mengatakan bahwa mbaknya ini sudah ada itikat baik untuk menghubungi majikannya ya guys ya. Untuk tabayun mungkin ya, menyelesaikan apapun itu ya, kita doakan. Semoga mbaknya bisa ada itikat baik untuk mengembalikan nama pekerja migran juga ya guys ya. Kita support nih mbaknya. Seberapapun sebesar masalah kita, sebagai seorang yang bertanggung jawab, kita harus berani. Jangan kabur ya guys ya. Oke, jadi orang Hongkong ini memposting, di mana postingannya itu isinya kayak gini guys. Pekerja ini namanya bla bla bla. Ya, namanya itu ya disebutkan, saya nggak mau menyebutkan namanya. Dia adalah pekerja migran asal Indonesia yang menjaga lansia, di mana lansia ini stroke guys, tidak bisa berjalan dan tidak bisa bergerak. Nah, CC-nya ini datang pada bulan Agustus tahun 2022, jadi belum finish kontrak. Nah, konfliknya itu dimulai saat bulan November. CC ini sudah mengambil uang dari ATM milik majikannya. Nah, faktornya karena Cece ini tinggal cuma berdua sama lansia yang stroke ini, sehingga dia diberikan kepercayaan untuk
membantu nenek ini dalam mengambil uang ya guys ya, termasuk mungkin gajinya dia. Akhirnya di bulan Februari ini cecenya kabur ya guys ya, dan membawa beberapa barang berharga milik majikannya dan saldo ATM yang dikalkulasikan dia mengambil 70.000 sampai 100.000 dolar Hongkong. Kita hitung dulu ya guys. Kalau 70 dolar Hongkong aja itu bisa 140 juta. Kalau sampai 100 juta dolar Hongkong itu berarti sampai 200 juta. Gila. Ini sih pencurian besar-besaran ya guys ya. Nah, pencurian ini diidentifikasi oleh majikannya itu dimulai dari bulan November 2022 guys. Berarti sampai bulan Februari, November, Desember, Januari, Februari. Berarti selama 4 bulan. Bagaimana caranya dia bisa mengambil uang sebanyak itu? Menurut kalian gimana caranya guys? Ada selentingan yang ngomong, kalau misalkan dia sekali ngambil gaji, ditambahkan. Oke, kita bahas dari ATM Hong Kong ya guys ya. Kalau misalkan HSBC, itu minimal sehari pengambilan itu bisa 20.000 dolar Hong Kong. Kalau Hang Seng, itu bisa 40.000 dolar Hong Kong sekali penarikan. Mungkin nggak ya, kalau misalkan neneknya lagi tidur gitu, terus tiba-tiba dia mencuri ATM-nya gitu, terus dengan sengaja dia mengambil gitu. Kayaknya nggak mungkin banget ya guys ya, kalau sama neneknya ya, dia mengambil gaji, terus dia dilebihkan 2.000, 3.000, itu nominalnya nggak akan sebanyak itu guys. Nggak akan sebanyak 100 dolar dari bulan November gitu. Gimana caranya? Saya aja pusing guys. Gimana caranya dia mencuri sebanyak itu? Ya, wallahu alam ya guys ya. Namanya kita mencuri itu pasti karena ada kesempatan. Iya kan? Dan menurut saya ini adalah watak jelek. Hobi juga mungkin ya. Apapun masalahnya, apapun kebutuhannya gitu. Ya ini tidak dibenarkan. Ini sudah masuknya criminal case. Sampai di ujung postingan majikan ini mengatakan bahwa siapa yang melihat minta diinformasikan, karena majikan ini masih ada itikat baik untuk tidak melaporkan kepada polisi guys. Tapi yang saya tahu terakhir majikan ini sudah lapor ke polisi. Nah, majikan ini apa namanya, galau guys. Kok bisa gitu ya, ceceknya yang sudah dianggap saudara, majikan ini termasuknya baik dan sayang serta percaya ya guys ya, karena mungkin dia menjaga keluarganya, maminya atau apanya ya, posisinya saya nggak tahu ini yang setruk ini punya saudara atau punya anak ya guys ya. Tapi majikan ini welcome sama cecenya gitu. Alhamdulillahnya cecenya yai. Kalian ya guys, jangan yai coba. Nih. Aduh, saya bingung ini. Kebanyakan majikan yang baik, kitanya yang ngedablek ayo pasti kalian senyum-senyum. Iya kak, majikan saya baik, tapi kok saya banyak utang ya kak sama bank. Itulah ujiannya guys ya. Kadang kalau majikannya baik, kitanya nakal. Kalau majikannya nakal, kitanya baik gitu ya. Ya itu namanya dunia itu. Kalau misalkan majikannya baik, kitanya baik, ya itu namanya sempurna. Aduh. Oke, bahas dari Cece ini guys. Oke, apapun kejadiannya semoga mbaknya bertanggung jawab, bisa menyelesaikan ya guys ya. Kalau misalkan apa namanya bisa syukur-syukur bisa dibayar dengan tenaga dan tidak dipolisikan, alhamdulillah ya guys ya. Ya kita selalu mendoakan yang terbaik. Tapi karena Yanai Cece ini dibawa-bawa, jadi kitanya tuh apa jiwa-jiwa pekerja migrannya tuh menggelora gitu. Ada nih yang ngomong nih ya, di komentar nih, gara-gara satu orang yang nakal gitu ya, kita yang kena getahnya gitu, jadi kena gitu ya. Dampaknya apa? Ya memang berdampak kepada kita ya guys ya, dimana majikan ini akan semakin merendahkan kita dari sudut pandangnya. Maka dari itu kalian di sini belajar nih untuk ngomong. Ayo ngomong ya, belajar mengeluarkan pendapat kalian. Jadi nanti kalau misalkan majikan apa namanya ngomel aja maafan, ya kita bisa melawan sedikit demi sedikit untuk mempertahankan harga diri ya guys ya. Tapi bukan berarti saya mengajarkan kalian untuk melawan, enggak. Tapi kalau sudah diinjak jak, ya kita wajib ngomong ya guys ya. Orang kita juga manusia ya kan. Jangan sampai nih kita kontrak kerjanya uang makannya 1.000, makannya cuma telur aja. Kalian makannya sama telur aja guys. Aduh. Oke, ini teguran buat kita ya guys ya. Mungkin saat ini ada teman-teman saya yang memiliki niat, sedikit aja niat untuk mencuri,
cepat-cepat istighfar ya guys ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan saya ya Allah, barangkali saya hilaf, ya Allah jauhkan saya dari mencuri. Ya guys ya, karena apa? Bisikan setan tuh guys, dua telinga nih bagi orang yang lagi terhimpit ya guys ya, orang yang lagi butuh uang, itu pasti setan ini banyak nih membisikkan kita. Udah ambil aja nggak apa-apa, cuma $100 ini uang belanja, cepet-cepet. Nah, dari situ juga majikan akan memprotek kita ya guys ya. Masalah uang nih majikan nih pasti akan lebih pelit ke kita, pasti akan lebih hitung-hitungan sama kita. Nah, kitanya ya slow aja ya guys ya. Jangan dijadikan beban teman kita yang mencuri, kitanya jadi beban sendiri gitu guys. Nggak usah ya guys ya. Kita tetap percaya diri sama diri kita. Kalau misalkan kita di sini kerja dengan baik-baik, kita di sini jujur, kita di sini kerja dengan tenaga kita, dengan keringat kita, dan kita memiliki hak untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan makan ya guys ya. Itu kalian harus tanamkan dalam diri kalian. Nggak boleh hanya karena masalah ini kalian ngedown ya guys ya. Aduh, majikan saya gimana ya nanti sama saya. Nggak boleh ya guys ya. Kalau misalkan dalam diri kita percaya diri orang saya itu kerja di sini bener kok, di sini saya jujur kok, jadi lawan aja. Kalau misalkan majikan hitung-hitungan soal belanja, kalian harus lebih pintar. Jadi kalian kalau misalkan majikan kalian udah terlalu maafan sama uang, berarti kalian harus inisiatif. Kalau belanja harus ada nota ya guys ya, dimana nota ini nggak bisa majikan ini ngelak gitu ya guys ya. Oke, dari situ jadi kita harus tetap tetap pede gitu sebagai pekerja migran ya guys ya. Jangan mau dianggap rendah, jangan mau kita juga dihina-hina. Kalau misalkan intinya mereka butuh tenaga kita, ya sewajarnya juga mereka juga harus bisa menghargai kita ya guys ya. Ya tapi kita juga nggak boleh terlalu songong gitu sama majikan ya guys ya. Lihat-lihat dulu majikannya, kalau majikannya masih sopan ya masa kitanya songong ya guys ya. Nggak boleh ah. Tetap rendah hati, tetap percaya diri bahwa kita kerja ya cari rezeki yang halal ya guys ya. Jauhi yang namanya godaan syaitonir rojim. Jauhi gaya hedon ya guys ya, gaya pengen beli ina itu. Udah, jangan terlalu banyak kepengenan, jangan terlalu banyak cita-cita kalian itu ya guys ya. Jalani aja hidup yang sederhana gitu. Oke, menghadapi kasus pencurian besar ini, apa yang harus kita lakukan sebagai pekerja migran? Ya jangan dicontoh, ini adalah contoh yang buruk. Bahkan ini adalah kriminal besar. Dan ingat, sanksinya dipokinkan guys, dipoking. Kalian jadi penghuni penjara itu. Tergantung ya guys ya. Apalagi mencurinya besar, melibatkan bank, iya kan? CCTV pasti akan terciduk. Penjara mungkin akan cukup lama, deportasi. Tidak bisa kembali lagi ke Hong Kong. Akan menjadi sejarah buruk dalam kehidupan seorang ya guys ya. Dimana mbaknya akan selalu diingat sampai kapanpun. Nanti barangkali majikannya cari CC lagi, pasti akan diingat kesalahan-kesalahan kita itu ya guys ya. Untuk itu sebisa mungkin kita jadi PMI yang baik-baik, memberikan kesan yang baik kepada majikan supaya kita juga dihargai ya guys ya. Untuk teman-teman kita yang masih diinjak-injak sama majikan, yang masih didiskriminasi ya guys ya, kalian nggak boleh ngedown, kalian nggak boleh minder, kalian nggak boleh patah semangat. Intinya seperti itu. Kalian tahu nggak, pekerja migran Indonesia itu adalah penyumbang devisa nomor 1 di Indonesia. Jadi keringat kalian adalah salah satu sumber hidup negara kita sendiri. Untuk itu kalian keren, kalian terbaik. Tetap semangat, tetap bekerja yang baik-baik, move on dari masalah ini bukan urusan kita, meskipun dia adalah Yana ICC, tapi dari ratusan pekerja migran, kita bukan di antara mereka. Tetap semangat ya guys ya, see you next video, bye-bye.